Halo teman-teman, balik lagi di channel DG Tutorial. Kali ini saya bakal jelasin tentang rumus VLOOKUP dan juga rumus HLOOKUP. Nah sebelum lanjut, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau misalnya ada topik yang pengen di request dan pengen dibuatkan video di kemudian hari, silakan teman-teman komen di kolom komentar di bawah karena saya bakal baca semua kolom komentar di bawah. Nah sekarang kita akan lihat ke layar. Di sini saya punya data nama karyawan-karyawan yang lembur dan juga berapa uang lemburnya. Sedangkan di sebelah sini, saya punya data nama semua karyawan. Nah, saya pengen tahu nih, kan semua karyawan ini nggak semuanya lembur. Nah, saya pengen tahu semua karyawan ini uang lemburnya berapa. Nah, itu dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Pertama, kalian klik sebelah sini, lalu teman-teman pilih insert function yang ada tulisannya fx. Lalu teman-teman tinggal ketikkan VLOOKUP. Nah, apa sih bedanya rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP? Rumus VLOOKUP ini berfungsi untuk tabel yang mana datanya itu data vertikal seperti ini. Ini kan vertikal. Sedangkan HLOOKUP itu untuk data yang horizontal. Nanti saya jelaskan untuk data HLOOKUP. Lalu silahkan teman-teman pilih VLOOKUP. Nah, pertama, lookup value. Data yang pertama, lookup value. Nah, sekarang kan kita pengen nyarinya uang lembur. Jadi si Adana ini uang lemburnya berapa? Nah, lookup value ini diisi dengan uang lembur ini kita cari berdasarkan apa sih? Sedangkan di sini kita akan cari uang lemburnya itu berdasarkan namanya. Nah, maka lookup value kita pilih kolom D2 karena itu merupakan namanya. Table array. Table array adalah tabel acuan dari data yang berada di sini, yaitu kolom A dan B. Lalu kolom indeks. Uang lembur ada di kolom keberapakah dari table array yang telah kita pilih ini? Uang lembur ada di kolom kedua, maka kita isikan 2. Range lookupnya kita isikan false. Sekarang kita enter, bener nggak nih? Adana ini uang lemburnya sekian. Kita lihat, Adana uang lemburnya 400.000, bener nggak? Bener ya berarti. Nah kalau misalnya teman-teman pengen data di bawahnya terisi secara otomatis, teman-teman tinggal double klik kayak gini. Nah ini berarti Adin nggak ada data di sini, Aditya nggak ada data di sini. Nah sekarang kita lihat di sini. Kenapa sih ini kita isinya A dan A hingga B, bukan misal kayak gini nih? Padahal sama aja loh. Sama kan? Nah kenapa tadi kita isinya A hingga B kayak gini? Nah itu fungsinya kalau misalnya teman-teman pengen nambahin data di bawahnya. Misalnya saya pengen nambahin di bawahnya Adin. Adin ternyata ada tambahan lembur nih. Nah maka data di sini pun akan terisi otomatis. Nah sekarang gimana sih cara merubah error ini supaya nggak NA hasilnya? Maka kita menggunakan rumus if error. Pertama-tama teman copy dulu formulanya. Di sini saya cut aja, saya klik Ctrl X. S. Lalu pilih insert function, lalu kita ketikkan if error. Nah di sini kita pastekan value VLOOKUP yang tadi. Nah value if error ini diisi dengan data pengganti NA ini, maka saya akan isinya dengan tidak ada lembur. Oke, sekarang kita lihat. Nah hasilnya kayak gini. Aditya karena datanya nggak di sini, maka artinya tidak ada lembur. Nah selain itu rumus VLOOKUP juga bisa berfungsi untuk kalau misalnya kalian mengetikkan nama barang di sini, maka kalian pengen tahu harga, jenis, dan lokasinya itu berapa dan di mana sih? Yaitu dengan cara, misalnya kita pengen ketik nama barangnya, lalu kita pengen tahu harganya berapa. Yaitu dengan cara kalian insert function, kalian pilih VLOOKUP, sama kayak tadi, lookup value-nya kalian pengen cari harga berdasarkan data apa? Yaitu data nama barang. Artinya di sini kita klik di sini. Table array-nya kita pilih tabel A sampai D. Kolom indeksnya kita lihat harga
harga itu ada di kolom keberapa, yaitu ada di kolom 1, kedua. Range lookupnya false. Kita isi juga data di pinggirnya, jenis, insert function, kita klik VLOOKUP, lookup value-nya masih berdasarkan nama barang, table array-nya, kolom A sampai D, index number-nya, jenis ada di kolom ketiga, range lookup-nya selalu kita isi dengan false. Kita lanjut lokasi, kita ketikkan VLOOKUP, lookup value-nya kita cari lokasi berdasarkan apa? Berdasarkan nama barang, table array-nya, kolom dari A sampai D, kolom indexnya lokasi ada di kolom keempat. Range lookup-nya false. Maka setiap kali saya mengetikkan nama barangnya, misalnya saya pengen cari bawang, enter, itu akan otomatis terisi harganya berapa, jenisnya apa, dan lokasinya di mana. Nah, ini sebenarnya adalah logika dasar dari misalnya program ataupun aplikasi yang misalnya teman-teman cek di minimarket untuk aplikasi pengecekan harga. Itu sebenarnya basicnya adalah menggunakan rumus atau logika dasar seperti ini. Selanjutnya saya bakal ngejelasin tentang rumus lookup. Ini adalah data lookup, yaitu data yang diinformasikan secara horizontal. Bisa dilihat datanya dari kiri ke kanan. Saya pengen ini dengan saya mengetikkan nomor order, saya bisa tahu total belanjanya berapa dan juga kuantitinya berapa. Caranya sama kayak tadi, kita klik di insert function di atas, lalu kita pilih lookup, lalu kita pilih lookup value, balik lagi, kita pengen menemukan total belanja berdasarkan data apa sih? Yaitu berdasarkan data nomor order. Table array-nya saya pilih baris kedua, 3, dan 4. Row index-nya kita pengen menemukan total belanja itu ada di baris kedua. Pertama nomor order, yang kedua total belanja. Jadi ini kita isi 2. Range lookup-nya kita isi dengan false. Quantity sama kayak tadi, kita klik insert function, lalu pilih lookup, lookup value-nya kita pengen nyari quantity berdasarkan apa? Berdasarkan nomor order. Lalu kita klik di sini, table array-nya baris 2, 3, dan 4. Row index-nya quantity ada di row ketiga. Ini ada di baris ketiga maksud saya. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, lalu kita isi 3. Range lookup-nya kita isikan dengan false. Klik OK. Saya cek nih. Misalnya saya pengen tahu nomor order 10123. Kita lihat nih total belanja dan kuantitinya sesuai nggak? Nih, 10123, total belanjanya 13.500, kuantitinya 1. Kita cek misalnya 10133. Nih sesuai ya, 10133. Total belanjanya 148.500, kuantitinya juga 11, udah sesuai. Nah, itu aja tutorial untuk rumus VLOOKUP dan juga lookup. Kalau misalnya kurang dimengerti atau teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar di bawah, karena saya bakal baca semua komentar di bawah. Dan juga kalau misalnya teman-teman pengen request topik apa sih yang pengen dibahas di kemudian hari, silahkan komentar juga di bawah. Terima kasih, sampai jumpa.